Berdebatnya bukan berdebat masalah keislaman. Saya nggak tertarik sama sekali dengan Islam gitu. Iya. Malah saya ingin mendebat, mengajak Ustadz ini untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Ya, cuma disuruh. Akhirnya saya baca. Ketika saya baca, katakanlah dalam kurung Muhammad, dialah Allah Tuhan yang Maha Esa atau Allah yang Maha Esa. Karena Quran apa ya, nggak ada, cuma ada terjemahan di pinggirnya gitu. Dan saya kaget gitu, kok sama gini Ustaz? Saudara sekalian yang berbahagia, di sini telah hadir bersama kita seorang yang juga sudah memilih untuk menjadi seorang Muslim. Di sini ada teman kita, saudara kita, Mas Erik ya. Mas Erik mana? Kok yang muncul malah Pak Agustan ini? Ini. Assalamualaikum Mas Erik. Suaranya masih di mute itu. Suaranya masih di mute. Ya. Suaranya Mas Erik. Ya, alhamdulillah. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ini baru pertama kalinya Mas Erik tampil di sini ya. Ya. Kalau sebelah saya itu sudah berkali-kali tampil itu. Mu'alaf Pak Agustan ini. Teman seperjuangan lainnya. Teman seperjuangan. Beliau ini juga termasuk pengurus dari Geraha Mu'alaf. Oleh karena itu saya ajak untuk mendampingi saya untuk berdiskusi bersama-sama dengan Mas Erik. Mas Erik, pagi ini kita ingin diskusi masalah apa ini, bincang-bincang Mu'alaf pada pagi hari ini. Monggo silahkan. Apa ya? Saya entah mulai dari mana ya. Masya Allah. Saking senangnya, bahagianya bisa silaturahmi meskipun di dalam apa ya? Dalam media ini, dalam media online. Insya Allah nanti kedepannya kita bisa sama-sama berkumpul baik di dunia maupun nanti di akhirat. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Amin. Alhamdulillah, pada kesempatan yang indah ini, Masya Allah, berkat Allah selalu hadir, rezeki Allah selalu mengalir. Insya Allah kita semua juga diberikan kenikmatan iman Islam yang tidak akan pernah ada batasnya sampai kita dipanggil Allah dengan kalimat terakhir la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Amin, amin. Ini mulai dari mana Pak? Wah, ini mulai gimana Mas Arif? Pertama kali Mas Erik ini kalau mengenal Islam sudah sejak kecil tentu ya, karena hidup di negeri yang mayoritas Muslim ya. Tetapi intinya ini pada saat mulai tertarik gitu kepada Islam itu sejak kapan sih gitu? Mulai tertarik terhadap Islam itu ketika saya memutuskan untuk berhenti mengajar dari sekolah saya yang dulu. Dan pada saat itu selama 5 tahun mengajar, mungkin 6 tahun lah ya, karena bukan di satu sekolah aja, bahkan di gereja dulu sampai terakhir di salah satu sekolah SMP. Semakin memperdalam Alkitab atau Bible atau Injil, itu semakin menemukan satu hal yang tidak pernah saya temukan sebelumnya. Dan alhamdulillah ketika pada saat itu, setelah saya memutuskan untuk keluar dari sekolah, saya berhenti untuk mengajar. Kami nggak ada apa ya namanya, saya sama istri itu malah ngomongin keburukan Islam gitu. Jadi pada saat itu saya ngomong bahwa Islam itu memang benar-benar ajarannya, ini dulu ya Pak ya, maaf ya, ini dulu kan ajarannya ini luar biasa, tidak manusiawi gitu.
Sehingga media-media yang saya lihat itu hanya keburukan-keburukan Islam saja. Mulai di awal mula itu, ketika saya mulai membenci Islam itu ketika ada kejadian WTC yang di Amerika itu, ya, yang gunung kembar, apa tuh, gedung kembar, gedung kembar itu, ya betul. Gedung kembar itu dibom. Pada saat itu kan masih dipimpin oleh George Bush. Itu fitnahannya kepada Saddam Hussein. Pada saat itulah saya mulai merasakan ternyata Islam ini ajarannya seperti ini gitu ya. Lalu dilanjut di Indonesia tentunya beberapa ancaman dari teroris-teroris. Contohnya bom Bali 1, bom Bali 2. Lalu waktu itu ketika Manchester United mau datang ke Indonesia, hotelnya dibom, terus bom Tamrin dan segala macamnya. Itu disitulah mulai ternyata Islam ini udah istilahnya bukan agama yang patut untuk dianut lah gitu ya. Bukan manusia lah gitu, bukan ajaran manusia. Saya sempat kayak gitu. Akhirnya kita ngobrol sama istri. Nah, istri tidak tidak ada unsur niat untuk mengajak, tidak ada unsur niat untuk memaksa. Hanya istri bilang, saya mau masuk ke Islam lagi, karena dulu ketika saya menikah, dimurtadkan ya? Saya murtadkan. Mungkin ini ada dokumen videonya, fotonya. Ketika, nah ini boleh ditampilkan. Nah, ini kebetulan yang sebelah kanan saya atau di gambar sebelah kiri ini kedua orang tua saya. Ini kedua orang tua saya ketika pada saat itu menikah, dan sebelah sini ini orang tua dari istri. Waktu di gereja beliau masih menggunakan jilbab. Nah, mungkin banyak yang bertanya juga, ini saya ini Islam dari lahir katanya, ngaku Kristen gitu ya. Sampai saya lihat fitnahan itu mungkin memang sudah biasa terjadi mungkin kepada yang lain, tapi kepada saya pribadi ini saya alami gitu. Dan ini salah satu bukti bahwa ketika waktu itu saya murtadkan istri saya, dan mertua saya ini nggak termakan senjata saya gitu ya untuk memurtadkan. Nah, setelah ini tahun 2013, waktu itu menikah saya 2013. Ketika itu ya ini tadi ya. Nah, ini pesta pernikahannya. Di belakangnya masih ada gambar salib mungkin ya, kelihatan. Nah, ini bukti bahwa saya dulu memang memurtadkan istri saya, dan itulah dulu misi saya ketika mulai menjadi seorang pengajar gitu ya. Alhamdulillah seiring berjalannya waktu, akhirnya saya bertemu dengan salah seorang ustadz. Itu tahun 2018. Saya bertemu dengan salah seorang ustadz dengan untuk berdebat gitu itu. Berdebatnya bukan berdebat masalah keislaman. Saya nggak tertarik sama sekali dengan Islam gitu. Malah saya ingin mendebat, mengajak ustadz ini untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Bahkan saya sampai berdebu-debu untuk bisa membaptis dia gitu, supaya dia ustadz ini menerima Yesus sesuai dengan apa yang ada dulu. Pemikiran saya ada dalam Al-Quran bahwa Yesus itu adalah Allah dalam Al-Quran. Karena saya pelajari sedikit, bukan mencari jurus ya, mencari ayat yang meyakinkan bahwa Nabi Isa ini adalah Yesus, dan Yesus ini adalah Allah di dalam Al-Quran. Nah, sebelum bertemu dengan ustadz ini, malamnya ketika saya ngobrol sama istri, ngobrol santai, istri bilang kayak gitu, saya mau masuk Islam lagi, kata istri. Saya bilang, kok bisa gitu, ada apa gitu. Istri bilang, ya saya merasa kalau ibadahnya dalam
mohon maaf, ibadah dalam gereja atau Kristen ini cukup renggang atau tidak sesuai dengan keinginan hati gitu. Karena dia waktu di Islam kan mungkin Islam sholat 5 waktu ini rapat banget gitu ya, sampai ada sholat safnya ya, antara saf, antara waktu, terus antara sholat sunnahnya, sholat haji. Ya. Oh, satu sholat ke sholat lainnya itu ya. Itu kan rentang waktunya tuh padat banget, sehari lagi gitu kan, setiap hari ini dilakukan. Iya, mungkin istri merasakan kegelisahan, bukan kegelisahan ya, merasakan agak kekosongan ya. Nah, ada kekosongan seperti itu. Akhirnya, singkat cerita, saya jam 11 malam, pada saat itu kebetulan malam Idul Adha, masih ada yang takbiran gitu ya. Saya duduk di depan rumah, saya duduk depan teras, lalu saya berdoa kepada Allah saya yang dulu gitu ya, kepada Tuhan Yesus. Saya berdoa, ya Bapak, kalau memang saya harus mendapatkan satu petunjuk yang begitu luar biasa, yang memang saya harus masuk ke dalam agama Islam, tolong tunjukkan satu bukti nyata kepada saya, agar saya bisa yakin bahwa saya harus mengikuti istri saya untuk masuk Islam. Ini sama sekali tidak ada bujuk rayu atau apa yang namanya paksaan ketika istri mengatakan kamu harus masuk Islam. Enggak kayak gitu. Kamu harus masuk Islam, kalau mau mengikut saya kamu harus masuk Islam. Enggak kayak gitu. Tapi saya merasakannya apa ya? Bukan menolak, tapi kok bisa gitu loh. Akhirnya pada saat itu kalau saya mikirnya gini, saya berpikir begini, kalau misalkan saya mengikut istri masuk ke Islam, mungkin ada resiko tersendiri. Tapi kalau misalnya saya nggak ikut, kalau saya mikir secara apa ya namanya, secara nafsu gitu ya, saya bisa cari cewek yang lebih, atau saya bisa cari istri yang masih satu ajaran dengan saya, masih satu pemahaman dengan saya, masih mengikuti Yesus, saya bisa gitu. Tapi entah mengapa pada saat itu saya tiba-tiba berdoa aja gitu ya. Pertama tentu diawali doa Bapak kami. Alhamdulillah ketika pagi hari pada situ ada di masjid itu anak saya kebetulan nonton penyembelihan ya, jadi Idul Adha ya, penyembelihan sapi gitu ya. Waktu itu saya benar-benar ngelihat, tiba-tiba terpaku aja gitu melihat pemotongan itu. Saya bilang ini kok sebelum motong takbir dulu, terus baca apa gitu ya, saya waktu itu belum ngerti gitu ya. Saya bilang dilihatin aja, saya bilang. Tiba-tiba kepikiran tuh ada satu di benak saya, ini bukankah ini yang dilakukan oleh Abraham dan Ishak pada saat itu. Abraham pada saat itu mau menyembelih Ishak dan digantikan dengan domba. Pada saat itu saya berpikir masih Abraham ini mau menyembelih Ishak gitu ya. Tapi alhamdulillah ketika dalam Islam kan Nabi Ismail alaihissalam yang dikorbankan. Iya betul. Nah pada saat itu saya nggak banyak pikir. Akhirnya saya panggil anak saya untuk suruh makan. Setelah singkat waktu, akhirnya malam harinya saya tiba di rumah saudara karena saudara ngasih kaki kambing kalau nggak saya, kaki domba, kaki kambing. Ini buat dimasak katanya, sok kesini kata gitu. Akhirnya saya dan sama istri sama anak-anak ke rumah saudara. Di situ kebetulan ada seorang ustadz yang lagi ngaji anak saudara saya, anak saudara dari istri ya, kan Islam semua, dari istri keluarga Islam semua. Dan akhirnya saya ngobrol sama ustadz itu, Ustadz, saya mau tanya nih, menurut ustadz Yesus itu siapa Ustaz? Dalam Islam saya percaya itu Nabi Isa Al-Masih, karena dalam Bible saya pun bahwa Isa Al-Masih adalah Yesus Kristus. Menurut Ustaz bagaimana? Akhirnya Ustaz itu mengatakan bahwa Nabi Isa Al-Masih itu bagi Islam adalah seorang nabi yang dimuliakan Allah juga, sama seperti nabi-nabi yang lainnya, karena dalam Al-Quran ada disebutin ayatnya, cuma saya ini belum disiapin bahannya gitu ya, langsung mendadakin. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Yang penting ini kisahnya saja. Iya.
Jadi akhirnya saat ini ceritakan kepada saya bahwa ada ayatnya bahwa kita harus mengimani setiap rasul atau nabi yang diutus oleh Allah, termasuk Nabi Isa Al-Masih dan Nabi Muhammad SAW. Pada itu saya bilang, bukankah di dalam Al-Quran bahwa Nabi Isa Al-Masih itu adalah yang harus diikuti oleh seluruh umat manusia di seluruh dunia? Karena Nabi Isa Al-Masih ini menjadi satu tanda datangnya kiamat, lalu mengetahui tentang adanya kiamat, dan pada saat itu Nabi Isa dalam Al-Quran, saya bilang itu kan, dalam Nabi Isa Al-Masih dalam Al-Quran mengatakan, inilah jalan yang lurus, maka ikutilah aku. Lalu saya sambung ke Yohanes 14 ayat 6. Saya kasih tahu ke Ustaz dalam Alkitab saya dikatakan bahwa Yesuslah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa, yaitu Allah, kalau tidak melalui Yesus. Nah, saya sempat mengatakan seperti itu kepada Ustaz. Lalu saya itu, oh bukan, ikutilah aku itu maksudnya adalah Allah. Karena ada bahasa Arabnya, saya lupa lagi gitu ya, bahasa Arab ini. Akhirnya cerita. Nanti saya terangkan. Ya, Masya Allah, Alhamdulillah. Pada saat itu, saya bilang, Ustaz, coba, ada nggak sebuah ayat yang mengatakan bahwa Nabi Isa ini menebus dosa manusia? Ustaz ini bilang nggak ada. Dalam Al-Quran, kami percaya bahwa Nabi Isa Al-Masih ini tidak dibunuh, tidak disalib, tidak disiksa, seperti yang Mas Erik percaya bahwa dalam Alkitab itu ada tentang kronologis penyiksaan Nabi Isa alaihissalam atau Nabi Isa Al-Masih. Di kami itu nggak ada, dan itu semua hanya orang yang diserupakan dalam Quran surah An-Nisa ayat 157 dan 158. Ayat 158 ini Ustaz ini mengatakan bahwa Allah mengangkat Nabi Isa ke hadiratnya. Dalam kitab Mas Erik, Nabi Isa kemana setelah bangkit katanya 3 hari? Saya bilang naik ke surga. Nah, siapa yang mengangkatnya? Saya bilang Allah. Itulah kesamaan antara ceritanya. Ustaz itu begitu. Saya bilang akhirnya terakhir saya tanya, Ustaz, saya mau tanya nih, apakah Allah itu memang ada satu atau Allah itu berbentuk manusia? Itu mengatakan, coba, saya nggak akan jawab Mas Erik ya, Mas Erik aja yang jawab. Coba buka katanya, ada nggak di dalam Alkitabnya Mas Erik ayat yang menunjukkan bahwa Tuhan itu esa? Pada saat itu saya langsung buka Alkitab saya tunjukkan kepada Ustadz saya di dalam Markus 12 ayat 29. Ya Bani Israel, atau hai Bani Israel, dengarkanlah, atau inilah perintah yang terutama, itu dengarlah hai Israel, bahwa Tuhan Allah kita adalah Tuhan yang esa. Adalah enggak maka itu. Akhirnya saya bilang ada di Ulangan 6 ayat 4. Ini perkataan Musa, hai Israel, dengarlah, Tuhan Allah kita adalah Tuhan yang esa. Ustaz itu potong sebentar. Saya mau samakan perkataan esa ini dengan Al-Quran dalam Quran surah Al-Ikhlas ayat yang pertama. Mas Erik silakan baca terjemahannya. Saya cuma disuruh akhirnya saya baca. Ketika saya baca, katakanlah dalam kurung Muhammad, dialah Allah Tuhan yang Maha Esa, atau Allah yang Maha Esa. Karena Qurannya Quran apa ya? Nggak ada, cuma ada terjemahan di pinggirnya gitu. Dan saya kaget gitu. Hah? Sama gini Ustadz, kenapa bisa gini? Ini Muhammad yang ngomong, dia bilang gitu. Ya, karena setiap nabi itu mengakui bahwa Allah itu esa, bukan 3 atau berbentuk yang lainnya. Pada saat itu saya nggak banyak mikir, nggak banyak nggak banyak pikiran lagi. Akhirnya saya bilang, Ustadz, bagaimana caranya saya bisa masuk Islam? Kenapa Mas Erik ini saya nggak ngajak ya, saya nggak mau maksa ya. Ini mas saya cuma ngikutin aja. Aduh, ini saya mau nangis ya Allah. Saya jadi ingat masa itu gitu ya. Alhamdulillah ya Allah. Ketika pada saat itu, Ustaz
ngapain sih ngomong kayak gini gitu. Akhirnya pada saat itu bilang, mari kita pukul 10:30 malam. Saya debat dari jam 8:30 sampai jam 11 malam. Akhirnya kita berangkat ke salah satu pesantren di Kota Bandung, di pesantren Ibnu Hajar. Saya ketemu dengan gurunya Ustadz ini, namanya Ustadz Apad. Akhirnya ngobrol, beliau juga mengatakan bahwa masuk Islam itu susah, masuk Islam itu berat. Ini hanya orang-orang yang kuat aja katanya. Bener nih, mau katanya. Saya bilang, mau Ustadz. Oh, jadi Islam itu berat katanya. Malah nakut-nakutin, bukan, oh kan kalau kita, saya mau masuk Islam nih. Oh, ayo, mari ikut. Ini enggak, malah nakut-nakutin. Saya bilang, kok malah nakut-nakutin Ustadz? Ya emang benar, Islam itu berat katanya. Harus sholat, harus puasa, harus zakat, infak, sedekah, dan segala macam, harus ini. Saya bilang, sanggup namanya? Saya bilang, sanggup, beneran, bener. Aduh, katanya, saya nggak percaya ini. Dia nanya-nanya dulu, beliau tanya kepada saya ini sebagai apa gitu, terus kerjaannya apa gitu, biasa. Akhirnya saya ceritakan semua, saya nggak percaya, tapi itu kebetulan di situ ada istri saya, karena istri saya juga pada saat itu mau syahadat lagi. Istri saya, saudara saya, sama Ustadz, sama istrinya guru saya, itu berenam gitu. Ini biarin ya, katanya nggak ada saksi, karena saksi ini hanya Allah aja, nggak perlu banyak orang, nggak perlu di masjid, nggak perlu apa, ini hanya saksi di hadapan Allah. Nah, dari situlah saya dipimpin syahadat. Akhirnya alhamdulillah saya bersyahadat. Ketika itu saya langsung dikasih selembar kertas untuk belajar sholat. Itu saya berapa kali ke sana untuk belajar sholat. Pertama kali, ini ustadznya lucu gitu. Ini kan susah ya Mas Erik sholat, lebih baik sholatnya ke masjid, terus ikutin gerakan yang ada, ikutin gerakan imamnya, atau Mas Erik boleh lihat kiri kanan bagaimana gerakan sholatnya. Akhirnya saya nurut. Nah, besoknya itu saya bersyahadat lagi di rumah, karena masih banyak yang nggak percaya saya masuk Islam. Akhirnya keluarga dari istri saya, terus teman-temannya kumpul semua di rumah. Saya bersyahadat lagi, 2 kali syahadat sama istri saya. Akhirnya ketika itu berjalannya waktu, hampir beberapa minggu, saya syahadat lagi yang ketiga di KUA untuk mendapatkan sertifikat mu'alaf, karena disuruh katanya untuk bukan legalitas ya, untuk punya dokumen bahwa saya ini benar-benar menerima Islam sebagai agama saya. Dan akhirnya saya syahadat sampai 3 kali. Alhamdulillah ketika itu saya menemukan sesuatu yang benar-benar tidak pernah saya rasakan sebelumnya, ketenangan batin dalam melaksanakan kewajiban-kewajiban dalam Islam. Masya Allah, sampai detik ini pun saya merasakan tidak pernah tidak pernah merasakan kesusahan atau kegelisahan atau kebimbangan, keresahan seperti yang dulu gitu. Ketika saya mulai mempelajari Islam, saya tidak melepaskan Bible, karena Bible ini masih ada beberapa yang sejalan dengan Al-Quran, yaitu ajaran monoteisme yang diajarkan oleh Nabi Abraham sampai kepada Nabi Isa alaihissalam atau Yesus Kristus. Dan alhamdulillah kalau misalnya saya kejar dunia itu gampang lah ya, nggak perlu saya menjadi seorang muslim atau nggak perlu saya beragama Islam. Saya tinggal ikutin aja yang dulu, saya tinggal cari uang gampang gitu. Dan alhamdulillah ketika saya masuk Islam itu istilahnya semua dienolkan kembali, nggak ada beban sedikit pun gitu ketika mengeluarkan semua harta yang dulu kami punya, semua dimulai dari nol lagi. Alhamdulillah itu semua berkat Allah gitu ya. Alhamdulillah. Datang aja tadi. Ya, kebetulan istri saya menyaksikan, alhamdulillah. Jadi mungkin seperti itu yang bisa saya ceritakan, meskipun singkat, tapi insya Allah dapat menguatkan iman dan ketakwaan Allah Azza wa Jalla, karena setiap orang yang berjuang di jalan Allah pasti mempunyai rintangannya masing-masing.
Apalagi saya merasakan belum apa ya, jauh kalah dibanding orang-orang yang sudah Islam dari lahir gitu. Saya syirik kepada mereka, kenapa mereka harus sujud kepada Allah yang benar terlebih dahulu dibanding saya. Tapi insya Allah ini semua jadi motivasi saya untuk terus mendekatkan diri kepada Allah, untuk terus berjihad fisabilillah dengan dukungan dari saudara-saudara muslim semua, terutama Pak Agustan yang selalu mensupport saya, selalu mendukung saya, selalu mendoakan saya. Alhamdulillah. Amin. Ini orang pertama yang orang pertama yang bertemu dengan saya seorang mualaf itu Pak Agustan. Pada saat itu Pak Agustan saya kontak, suruh datang ke rumah. Videonya masih ada ya, bagus ya. Masih ada, kita pernah masih ada, masih disitulah betul. Silaturahmi dalam Islam ini. Maka buat teman-teman yang mungkin semuanya yang belum atau masih ragu lah pada Islam, saya sarankan untuk lebih pikir lagi lah gitu, bahwa Islam ini memang berat. Pertama beratnya ya, Islam ini nggak ada yang memberitakan bahwa ketika kamu masuk Islam surga untukmu, ketika masuk Islam kamu diselamatkan, ketika masuk Islam kamu langsung ke jannahnya Allah, langsung. Ya kalau misalnya kayak gitu ya yang sebelah juga sama gitu, ngapain saya capek-capek masuk Islam gitu. Tapi ada satu tantangan tersendiri ketika mau masuk Islam ini, adalah ketika kita mulai menghafal Al-Quran, membaca Al-Quran, kita sholat, itu ada ada kebanggaan diri sendiri. Kebanggaan bukan untuk orang lain, tapi bangga kita menghadap Allah yang benar gitu. Karena salah satu yang menjadi pegangan terkuat saya dalam Bible adalah, yang mungkin teman-teman yang Kristen yang nonton bisa mengamalkan atau bisa merenungkan ayat ini, yaitu di dalam Yohanes 17 ayat 3. Ya, inilah hidup yang kekal itu, mengenal Engkau satu-satunya Allah, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Allah utus. Mungkin segitu aja. Oh iya.